Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. KPU Pesisir Selatan gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Satukan persepsi, Bawaslu Sumbar gelar bimbingan teknik. Anggota Pramuka di Pasaman Barat, sulap barang bekas jadi barang layak pakai. Siapa bilang barang bekas gak bisa didaur ulang? Di tangan anggota Pramuka Pasaman Barat, barang bekas seperti plastik, sendok, tempurung kelapa, dan bahan lainnya bisa disulap menjadi beraneka ragam barang layak pakai. Tentunya dengan kombinasi ornamen tambahan seperti mutiara, tali, kain flanel, lampu, dan kabel, sehingga bisa menjadi barang yang keren dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti bekas gelas plastik minuman bisa menjadi lampion, tas dibuat dari bahan tempurung, lampion dibuat dari sendok plastik, tempat pensil dari bekas sedotan minuman, lampion dari galon bekas, dan aneka jenis barang lainnya. Kegiatan ini diperlombakan dalam perkemahan Festival Tahunan Adiara Jaripa 2024. Belasan peserta anggota pramuka dari SMP dan MTS Sepasaman Barat memamerkan hasil kerajinan tangan mereka dari barang bekas. Berbagai barang bekas dibawa dari sekolah mereka dan dirakit di bumi perkemahan dalam waktu 2 jam. Kami bikin tas dari bahannya yang terbuat dari tempur. Lama pengerjaannya berapa? 2 jam Kak. Ada dari kardus, dari mutiara, dan dari hariko. Ini memiliki nilainya. Berapa sih rencananya kalau bikin dijual tuh? 100.000. Dari apa bahannya tuh, Dek? Bahannya dari segi bekas dan kain flanel. Lebih 80 ribuan. Kalau dijual jadi berapa itu? 35 rupiah. Jadi bahan-bahannya emang mudah dicari ya, Dek? Ini bahannya barang bekas. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, pihaknya akan terus mendukung kegiatan positif anggota pramuka. Pasalnya, selain menjauhkan mereka dari kenakalan remaja, juga bisa menciptakan kreativitas yang bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Kami dari pemerintah daerah berharap karena ini adalah budaya yang otentik tentang kebudayaan, tentunya bagaimana juga anggota pramuka kita yang ada di Pasaman Barat tahu dengan adat istiadat dan dengan budaya yang ada kita, termasuk yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Intinya adalah bagaimana pembelajaran kepada anak-anak tentang disiplin, bagaimana loyalitas, tentang pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di bumi perkemahan ini. Barang-barang bernilai ekonomis dari barang bekas ini kemudian dipamerkan dan dijual kepada masyarakat umum yang berminat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat dan Polsek Talamau berhasil menggagalkan peredaran ganja kering dan sabu-sabu di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat pada Senin sore. Barang haram itu diperoleh dari para tersangka yang berasal dari Sumatera Utara, yang rencananya akan diedarkan di Pasaman Barat. Kedua tersangka yang bernama Randy dan Chandra dibekuk polisi di sebuah toko bangunan di Nagari Kajai. Petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja kering dan sabu-sabu. Saat digeledah tim Tiger Satres Narkoba di rumah pelaku, tim menemukan 30 kg ganja yang telah dibungkus dengan lakban secara rapi. Selain ganja kering, tim juga menemukan 23 gram sabu-sabu. Dengan press release pengungkapan kasus narkotika khususnya jenis ganja
yang kita hasil penangkapan tim dari Satuan Narkoba dan Polsek Alamau, kita berhasil mengamankan kurang lebih 30 kg. Ada sekitar kurang lebih 30 paket yang masih utuh, yang 1 paket sudah bagian terjual. Jadi kita pada kesempatan kita amankan 2 pelaku yang sudah proses penyidikan yang dilaksanakan di Polres Pasaman Barat. Yang ancaman pidananya terkait masalah narkotika tadi minimal 6 tahun dan kita bisa seumur hidup atau hukuman mati untuk pada pelaku tersebut. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dalam catatan kepolisian, penangkapan ganja kering yang dilakukan oleh tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat ini merupakan jumlah terbesar sejak 2 tahun lalu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga binaan kelas 2A Padang yang menunggu waktu pembebasan diberi keterampilan bertani sayur, bawang, dan cabai di lahan yang berada di kompleks lapas tempat. Seperti yang terlihat di area lapas Padang, sebanyak 10 narapidana bercocok tanam setiap hari. Selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan ini juga sebagai bekal bagi warga binaan agar memiliki keahlian jika kembali ke masyarakat. Kegiatan bertani ini dilakukan di lahan seluas lebih kurang 80 meter persegi di kompleks lapas Padang. Di tempat ini, para warga binaan dilatih bagaimana cara budidaya tanaman seperti sayur kangkung, cabai, bawang, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Tidak hanya di bidang pertanian, warga binaan juga diberikan pelatihan seperti mencukur rambut dan pembuatan sandal untuk hotel. Hasil dari pertanian ini digunakan untuk suplai logistik makanan para warga binaan di dalam lapas. Saya terapkan di kampung, Pak, tempat saya berada, Pak. Kan saya bikinlah suasana nanti di kampung itu menghentikan perkebunan, Pak. Seperti yang telah saya lakukan di lapas ini, Pak. Saya berencana, Bang, setelah saya keluar dari lapas ini nanti akan saya bawa orang kampung saya yang pengangguran untuk bikin perkebunan di kampung, Pak. Itu rencana saya. Untuk lahan yang kita gunakan sekarang cuma 80 meter persegi. Kemudian untuk warga binaan, untuk perkebunan sayur, kita menggunakan tenaga narapidana itu 10 orang. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, di kegiatan kerja ini menyerap sekitar 56 warga binaan. Diharapkan, selain sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, keterampilan ini juga bisa digunakan oleh warga binaan untuk membuka usaha pertanian sendiri usai menjalani masa hukuman. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.